Assalamualaikum anak soleh dan solehanya Miss. Hari ini kita kembali belajar matematika ya nak. Materi kita kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Jadi anak-anakku perhatikan ya penjelasan dari Miss. Di kelas sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang bilangan desimal. Coba dibuka kembali buku kelas 4-nya. Jadi desimal itu adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Coba diperhatikan pecahan-pecahan berikut. Kita lihat 1/10 jika ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0,1. Satu angka di belakang koma karena penyebutnya adalah 10. 3/100 ditulis 0,03. Ada dua angka di belakang koma karena penyebutnya adalah 100. 11/1000 ditulis 0,011. Ada tiga angka di belakang koma karena penyebutnya adalah 1000. 5/10.000 ditulis 0,0005. Ada 4 angka di belakang koma karena penyebutnya adalah 10.000. Jadi desimal itu jika ditulis juga dalam bentuk pecahan, kita bisa lihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, berarti kita tulis bilangannya di atas sebagai pembilang dan penyebutnya. Kita lihat dari berapa angka di belakang koma. Kalau 1 berarti dia per 10. Kalau 2 berarti dia per 100. Kalau 3 per 1000 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat nilai tempat pada bilangan desimal. Jadi anak-anakku, sebelum kita melihat contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, terlebih dahulu kita perhatikan nilai tempat pada bilangan desimal yang dapat digambarkan seperti berikut. Di sini ada bilangan 123,456. Cara bacanya seperti itu ya nak, bukan 123,456. Itu salah. Yang benar 123,456. Angka di belakang koma dibaca tanpa ada kata puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Selanjutnya kita lihat ada tanda panah. Angka 1 itu adalah sebagai ratusan, angka 2 sebagai puluhan, angka 3 sebagai satuan. Kemudian bilangan di belakang koma, yang pertama di belakang koma dinamakan persepuluhan, angka kedua di belakang koma dinamakan perseratusan, dan angka ketiga di belakang koma dinamakan perseribuan. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal itu sama saja dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat biasa. Cuma bedanya di sini kita harus tetap memperhatikan tanda komanya. Dengan kata lain, jika menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal, yang harus paling disejajarkan adalah tanda komanya. Dan kita juga harus perhatikan sejajar angka-angka yang kita mau kurangkan atau mau kita jumlahkan. Misalkan ratusan dijumlahkan atau dikurangkan juga dengan ratusan, puluhan dijumlahkan atau dikurangkan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku perhatikan contoh penjumlahan desimal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, 4,3 ditambah 5,1. Bilangan desimal ini sama-sama satu angka di belakang koma. Jadi langsung kita sejajarkan dengan cara bersusun ya. Kita tulis 4,3 di atas ditambah 5,1 di bawah. Komanya disejajarkan ya, kemudian ditambah 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 9,4. Untuk contoh soal berikutnya, 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8. Kita lihat ada satu bilangan desimal yang dua angka di belakang koma. Maka supaya semuanya sama, kita sama-sama tambahkan angka 0 untuk bilangan yang satu angka di belakang koma. Yaitu 18,4 ditambahkan 0 menjadi 18,40. 6,8 ditambahkan 0 menjadi 6,80. Semua sudah sama-sama bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma. Kemudian kita tulis dengan cara bersusun dan komanya disejajarkan ya. Lalu kita jumlahkan
0 ditambah 7 ditambah 0 adalah 7. 4 ditambah 0 ditambah 8 adalah 12. Ditulis 2, disimpan 1. 1 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 adalah 20. Ditulis 0, disimpan 2 di atas 1. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 30,27. Ini kita jumlahkan seperti biasa, cuma bedanya ada tanda koma ya nak. Selanjutnya kita masuk di contoh soal pengurangan desimal. Untuk contoh yang pertama, 47,8 dikurang 26,3. Kita lihat bilangan desimal ini sama-sama satu angka di belakang koma. Maka kita langsung kurangkan dengan cara bersusun. Ingat, komanya disejajarkan ya nak. Selanjutnya kita kurangkan dengan sejajarnya. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 7 kurang 6 sama dengan 1. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 21,5. Contoh soal yang kedua, 15,3 dikurang 8,24. Kita lihat ini bilangan desimalnya ada yang 2 angka di belakang koma dan ada yang 1 angka di belakang koma. Supaya sama-sama 2 angka di belakang koma, maka 15,3 ditambahkan 0 menjadi 15,30. Sekarang sudah sama-sama 2 angka di belakang koma. Sekarang kita kurangkan dengan cara bersusun. 15,30 di atas, terus di bawahnya 8,24. Ingat, komanya disejajarkan ya nak. Sekarang kita kurangkan dengan sejajarnya. 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 itu tidak bisa, maka kita pinjam 1 di angka 3. Kita pinjam 1 sehingga 0 menjadi 10. Sekarang kita kurangkan. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Tadi kan 3 sudah dipinjam 1, maka sisa 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurang 8 tidak bisa, maka kita langsung ambil angka 1 di depannya menjadi 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7,06. Contoh soal selanjutnya, tentukan hasil 3,4 dikurang 21/5 dalam bentuk desimal. Coba anakku perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada bentuknya pecahan campuran, sedangkan hasilnya harus kita jadikan bilangan desimal. Maka untuk menjadikan hasilnya desimal, kita harus ubah dulu pecahan campurannya menjadi bilangan desimal. Sekarang kita ubah dulu pecahan campuran jadi pecahan biasa, kemudian kita jadikan desimal. Di sini dapat anak-anakku lihat 21/5 dijadikan pecahan biasa menjadi 11/5, yaitu 5 dikali 2 10, kemudian ditambah 1 menjadi 11, 11/5. 11/5 kita jadikan desimal, itu kita bagi dengan cara biasa yang bersusun ya. Angka di atas disimpan di dalam dan angka di bawah atau penyebutnya disimpan di luar. Di sini kita lihat 11 dibagi 5. Sekarang cara pembagiannya seperti biasa. 5 dikali berapa dapat 11 atau mendekati angka 11. 5 dikali 2. 2-nya kita tulis di atas. 2 dikali 5 itu 10, kita tulis kembali di bawah angka 11. 11 dikurang 10 hasilnya adalah 1. 1 dulu ya nak. 1 dibagi 5 itu tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 5. Makanya kita tambahkan angka 0. Untuk menambahkan angka 0 maka kita kasih koma di atas. Kita tambahkan langsung 0 dan koma cuma 1 kali ya. Terus kalau kita mau tambahkan 0 bisa seterusnya, cuma komanya hanya 1 kali. 10 bagi 5 itu adalah 2. 2 kali 5 10. Maka 10 dikurang 10 hasilnya adalah 0. Maka bentuk desimalnya adalah 2,2. Sekarang soalnya sudah sama-sama berbentuk desimal, yaitu 3,4 dan 21/5 tadi dibentuk desimal menjadi 2,2. 3,4 dikurang 2,2 apabila dikerja secara bersusun, ingat sejajarkan komanya, maka 4 dikurang 2, 2, 3 kurang 2, 1, hasilnya adalah 1,2. Selanjutnya, setelah anak-anakku memperhatikan contoh-contoh soal yang tadi Miss jelaskan, sekarang Miss mau agar anak-anakku mengerjakan latihan 9 berikut di buku tulisnya. Ditulis soalnya dan dijawab seperti contoh soal yang tadi dengan cara bersusun. Untuk soal cerita nomor 2 dan 3 itu ada soal yang berbentuk pecahan. Makanya ubah jadi bentuk desimal juga ya nak. Dan lihat operasi apa yang sesuai dengan soalnya.
Miss tunggu tugasnya sampai pukul 5 sore. Terima kasih.